Halo, kembali lagi bersama kita. Saya Haris. Saya Habibi. Kita akan membahas hal-hal menarik dari berbagai sudut pandang dan mencari titik temu dari berbagai perbedaan, serta tentunya membagikan cerita yang asik untuk didengar. Di podcast Bincang Santai, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah lama kita tidak podcast dengan bintang tamu, kita kedatangan. Aduh, malasnya kalau teman baik terus orang tuh kalau misalnya mendatangkan bintang tamu itu yang hebat gitu. Nah, ini teman aja. Karena kita nggak punya budget buat bayar orang. Akhirnya teman. Duh, si. Emangnya ini nggak ada budgetnya? Nggak ada loh. Oh, aku siap-siap deh padahal. Memang nggak dapat THR. Kenapa? Oh, itu dapat. Aman masih dapat THR. Banyaknya nggak dapat THR. Oh, iya, insya Allah aman. Mau bilang, Nah, ini mau bilang termasuk. Mau bilang nggak aman nanti takut nggak di-cut sama Haris. Enggak lah. Oke, kali ini kita kedatangan teman baik kita. Salah satu kita dulu sampai jadi kayak 4 pilar gitu. Waduh, gila, lebay banget. 4 pilar. Jadi ini adalah teman baik kita. Sebenarnya sih nggak baik-baik banget kalau sebagai teman, tapi teman baik lah kalau statusnya. Kita hari ini kedatangan Mas Zunus Triprastia. Selamat malam Mas Zunus. Waduh, Mas Zunus. Malam Mas. Pakai nama jalannya aja Mas, nama artisnya Mas. Iya, itu makanya dipanggil Mas Zunus itu karena kita tahu kamu nggak punya nama artis lain. Okay. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Mas, sehat Mas. Jangan terlalu formal lah. Kita dari sebelum-sebelumnya kita bikin podcast terlalu formal diprotes. Makanya nggak usah formal-formal. Kalau manggilnya Zunus, kalau manggilnya Tak, tak jawabnya. Itu tadi apa kabar Tak? Nah. Oh ya, gitu. Iya. Lagi. Iya gitulah. Ya gitulah. Gimana? Kabarmu gimana? Gimana kabar? Kabarku? Alhamdulillah baik Mas. Balik lagi formal. Ya lah. Cek meraba-rabai loh. Iya, Oh, iya, biar nggak masalah lah masalah kabar. Ya alhamdulillah semoga tetap kita tetap sehat, tetap bisa melewati masa-masa yang berat ini. Jadi Zunus ini salah satu teman baik kita. Beberapa sih masih ada yang manggil Zunus, tapi juga beberapa dari lainnya. Nggak beberapa sih, cuma 2 orang yang ku tahu manggilnya botak. Karena dia dulu pernah waktu zaman kuliah itu botak sampai habis, ngapain juga nih anak botak sampai habis kayak mau nyari tuyul kayak gitu. Dia ini juga salah satu teman kita dari zaman Kebodohan. Bahula. Dari zaman Bahula. Udah lama banget lah pokoknya kita berteman. Boleh ceritain nggak Tak kamu ini sekarang? Gak usah kayak gitu. Maksudnya ceritain sekarang kamu ini kesibukannya apa? Kerja di mana kayak gitu. Oh iya, kalau kesibukannya sekarang lagi suami siaga 1. Alhamdulillah nih, doain teman-teman. Kayaknya ini seminggu lagi sudah melahirkan. Oh, anak pertama. Oh. Lu masih bingung dengan apa? Dengan corona, aku sudah bingung anak pertama. Nah itu Kayak di sini nggak ada yang bingung deh masalah corona. Iya, kita nggak ada yang bingung sebenarnya. Biasa aja deh. Gak ada yang bingung. Iya. Udah terbiasa di rumah aja. Kita kan bukan anak luaran kayak kamu yang dikit-dikit jalan-jalan, menikmati debu-debu halus di jalan-jalan. Enggak pernah serius. Enggak, maksudnya kamu kan, kita kan aktivitas kita cuma di dalam rumah dari sebelumnya corona sampai corona enggak ada yang berubah. Kok awak buat gini gue ya? Kata ngomongnya sih awak buat loh. Padahal ya itu Haris. Makanya. Haris Habib gitu kan yo. Gak apa kan ini direkam gak apa kan ya? Iya nggak apa-apa. Iya. Cek awak buat aku. Ya kesibukannya masih Mas karena masih. Kamu bentar aku potong ya. Kamu itu kayak ngejelasin lagi bikin bakso borak kayak gitu. Ya masih masak.
masih kerja di tempat lama. Alhamdulillah. Oh iya. Emang tahu tempat lama? Kamu sebelumnya memang ada punya tempat baru? Nggak ada, makanya masih kerja tempat lama alhamdulillah. Jadi termasuk yang survive lah sampai detik ini. Alhamdulillah. Survive atau masih Survive. dibela Sukawa untuk dipertahankan? Survive. Alhamdulillah survive. Bukan kayak gitu juga, Bib. Kurang ajar memang Habibie. Kalau dulu Habibie provokasi gitu kan, misalkan kayak lah sudah lo di PHK aja resign gitu kan. Itu masih bisa lah, masih bisa diterima. Kalau sekarang Jun resign tuh kayak masih mikir-mikir gitu kan. Iya. Bulan depan anak 1. Bulan depan anak 1. KPR gak punya pekerjaan 3 bulan gitu kan. Iya, gak punya pekerjaan. Gampang banget nyuruh resign kan. Makanya kok gampang kayak nggak dipikir gitu loh, Tong. Kan cuma nyuruh doang. Nah, itu kan kurang ajarnya dia tuh kayak gitu. Beratnya nyuruh doang. Memberikan penjelasan yang kayak gitu, memprovokasi, dia cuma nyuruh doang. Gampang banget. Nyuruh resign tapi nggak dikasih apa gitu kan ya. Iya. Kayak nyuruh di rumah aja tapi nggak dikasih sembako kayak gitu loh, Tong. Nah. Oh, Nah. Enggak apa-apa. Bagus. Sebenarnya kita sering kok yang kayak gitu. Enggak usah minta maaf. Kita sering. Bahkan di podcast sebelumnya kita beberapa kali juga menyinggung hal itu. Seakan-akan ya dalam kondisi saat ini kita nggak diberikan apa-apa. Habibie sampai ngomong-ngomong, dikasih himbauan doang. Oh, iya. Sudah mulai panas belum? Oh belum ya? Belum dong. Kita sudah terlalu sabar karena sudah berbulan-bulan akhirnya kita nggak panas lagi. Terlalu banyak konspirasi sampai bingung ngikutin yang mana. Akhirnya aku aja ngikutin KKI. Apa tuh KKI? Aku nggak tahu. Oh, kamu masa nggak tahu KKI yang makan bakso itu loh? Atau Salsabil. Salsabil siapa lagi? Lu nggak tahu? Waduh, rupanya apa ya? Referensi media sosial kita beda-beda ya. Iya makanya. Mazhabnya beda-beda, men. Iya benar. Memang kalau masalah mazhab memang beda-beda kita ini. Ada kafirun sama al-baqarah. Ya udah. Yo. Ya udah deh. Kita malam ini mau bahas apa nih, Bib? Kita coba bahas ini kan. Jadi dengan kondisi yang sekarang ini kita coba melihat nih. Mau nggak mau kita dihadapkan pada masalah. Kan kita harus semuanya di rumah aja. Ada yang mungkin akhirnya harus dirumahkan. Jadi bukan jadi di rumah aja tapi harus dirumahkan. Nah pastinya kan juga ada ini konflik batin. Ada masalah-masalah dalam pikiran atau perasaan yang mungkin perlu untuk diperbincangkan. Ya, tertawanya tuh kayak gak enak gitu loh. Iya, dia tuh pembukaannya dia tuh intelektual. Belakangnya tuh dia orang bercanda apa enggak sih sebenarnya gitu. Kita kan nunggu punchline-nya gitu kan, tapi nggak ada gitu kan. Punchline-nya. Tapi nggak ada punchline-nya. Jadi ya itu, jadi gimana ya? Ya karena kita mungkin dari beberapa, mungkin semuanya dari background-nya psikologi kan. Jadi coba melihat sisi di balik ini semua. Mungkin orang yang awalnya benar-benar harus turun ke jalan, benar-benar harus di lapangan, terus perubahan kerja yang saat ini semua dari rumah itu gimana dampak psikologisnya. Nah itu, ini kan ada Mas Junus yang dari salah satu perusahaan si merah dan kuning. Nah, kuning apa ya? Corona kan? Kapalan kan? Kongguan gue. Kongguan. Iya. Nah ini kan gimana sih kondisi yang terjadi ketika orang yang awalnya semuanya dikerjakan di lapangan, semuanya harus datang ke toko, terus tiba-tiba sekarang baik itu dari peraturan pemerintah, mungkin dari segi kesehatannya juga semuanya harus bekerja dari rumah itu gimana kira-kira yang terjadi?
Sebenarnya sih kalau dari aku sekarang ya, dari saya sekarang itu lebih ke sering mendengar kan kebetulan tempat bekerja itu memang wajib ada tatap muka itu kan, yang memang jasa ya. Jadi yang sebelumnya itu kita terbiasa dengan keramaian, tiba-tiba kayak langsung sepi gitu kan. Sepi dalam artian sepi, nggak ada traffic, nggak ada keluar masuknya orangnya sama-sama itu aja, yang hijau-hijau itu terus aja. Tapi itu ya salah satu berkah mungkin juga apa ya, kita masih dalam tanda kutip diselamatkan lah sama apa pihak ketiga. Di situ ada pihak ketiga yang antar jemput makanan itu ya. Mungkin kalau tidak ada itu ya bisa dibilang bisnis kita bisa apa, kalau istilahnya Mas Habib itu sudah mati suri gitu, beneran. Iya benar. Karena dari semenjak KLB Kota Malang itu kan semua layanan restoran atau semua layanan yang ada dine-in-nya itu ditutup semua, wajib. Jadi hanya ada take away sama layanan ojol kayak gitu kan. Jadi ya pasti dampaknya banyak, mulai dari yang sebelumnya kita masuk kerja orang banyak, jadi mau nggak mau dikit, karena trafficnya pun juga dikit kayak gitu. Dan kita tentunya akan tahu yang biasanya kerja kan pasti ada yang nggak kerja gitu kan Mas. Ya, kalau kita kan alhamdulillah jadi masih diberi kesempatan untuk kerja. Kalau mungkin dulu kita kerja libur itu kan seneng ya, waduh kita kerja libur ya gitu kan. Sekarang justru kapan nih aku kerja? Jadi kayak ada perubahan kayak gitu yang mungkin menurutku sangat apa ya? Sangat mengolah sangat menyiksa batin kita lah. Jadi kalau di tempatmu sampai ada pengurangan karyawan nggak sih? Kalau nggak ada, kalau pengurangan karyawan nggak ada. Tolong nanti kalau ada apa-apa di-cut ya. Kalau pengurangan karyawan sama sekali nggak ada. Cuman kan ya itu tadi. Jadi kan kita juga menyesuaikan Mas, kan ada proyeksi gitu kan. Jadi ya kita menyesuaikan. Masa customer-nya misalkan berkurang 30% misalkan ya, masa kita masuknya sama gitu. Jadi di situ ada beberapa karyawan yang statusnya masih kontrak kayak gitu ya, mau nggak mau kayak gitu, mau nggak mau tidak kita jadwalkan kayak gitu. Oh, berarti yang terkena dampak besar ini yang masih kontrak-kontrak itu ya? Yang masih PKWT apa? PKWT apa? Perjanjian kerja waktu tertentu. Gitu. Itu yang menjadi apa ya, kayak kita ada pemberontakan batin gitu kan. Ya mau nggak mau kan itu kayak kita kalau misalkan pakai istilahnya Mas Haris tuh ya, ada sesuatu jangan fitnah. Jangan fitnah. Lalu lu sekarang kan agak gimana gitu toh. Jadi kalau kita sekarang ada di bahteranya Nabi Yunus gitu kan. Jadi ada mau nggak mau ada yang nyemplung gitu loh Tong, untuk menyelamatkan kapal kita biar tetap nggak tenggelam kayak gitu. Yang nyemplung yang selamat tak, yang di kapal mati kabeh. Ya, yang nyemplung itu kebetulan ada skoci gitu kan. Skocinya itu isinya ya biasanya frozen food kayak gitu kan. Terus makaroni kayak gitu kan. Tadi aku lihat barusan itu ada sahabatku bikin status. Semuanya akan jualan pada akhirnya semuanya akan jualan gitu. Jadi ada beberapa teman-teman nih yang keluar dari Bahtera tadi itu naik skoci itu ya itu nih ada frozen food, makaroni kayak gitu-gitu. Hampir kalau bisa dikata itu hampir 80%. Yang berlaku. Iya sih, benar juga sih. Jadi mungkin kalau status entah tuh di Instagram, di WA itu semuanya mungkin story-nya dipenuhi dengan teman-teman yang akhirnya jualan ya. Iya benar banget. Tapi di kita itu kalau aku boleh cerita ya boleh lah, namanya aja cerita ya. Jadi apa ya, memang
standar kita beda. Jadi kan kita kalau nggak salah kan kita awal apa itu KLB itu kan Februari ya? Februari apa? Februari akhir. Akhir Maret kalau nggak salah, pertengahan Maret lah. Ya untuk sekedar tahu aja, kita akhir Desember itu sudah protokol yang sekarang menjalankan pemerintah itu kita jalankan dulu. Antisipasinya sampai segitunya. Semua. Bahkan ya sehari-hari, kadang misalkan sehari-hari itu kayak kita cuci tangan setiap 1 jam gitu kan. Itu ditambah lagi dengan wajib pakai masker, terus kita sediain hand sanitizer kayak gitu. Itu antisipasinya itu jauh sebelumnya gitu kan. Jadi memang kalau di perusahaanku itu proper gitu, mulai dari antisipasi duluan ya kayak gitu ya. Iya, udah duluan ya. Juga ke kru-krunya juga gitu. Kita antisipasi itu sudah jauh-jauh sebelumnya. Tapi kalau ngomongin itu tadi kan sebenarnya banyak yang kayak berhubungan sama mekanisme-mekanisme yang terjadi habis itu ya. Kalau masalah suasana kerjanya kayak gimana? Ibaratnya moodnya kayak gimana setelah kejadian ini? Aduh, kalau moodnya Tong ya bayangin lah lu ya. Kita yang biasanya kerja 10 orang ya lah, kayak lu kita dulu di kelas gitu kan ya, 40 orang masuk gitu kan ya. Tiba-tiba cuma 5 gitu kan. Krik gitu kan. Tiba-tiba cuma 5. Dan yang sebelumnya sesuatu belum pernah kita kerjain, tapi itu kita kerjain. Kita pakai cooknya gitu kan. Gitu, dan ya otomatis, tapi ya gimana ya? Ya kita perlu bersyukur juga kita masih ada kerjaan gitu kan. Kita perusahaan sangat bertanggung jawab, kita ada kerjaan gitu kan. Tapi mau nggak mau ya beban kerja kita bertambah. Beban kerja kita bertambah. Terus ya gitu. Kita hampir tidak ada interaksi lagi. Interaksi dengan customer, kalau customer ada sih beberapa, cuman nggak frekuen dulu. Frekuensinya nggak kayak dulu. Dan sekarang dong kita juga pressure-nya itu kayak gini. Pressure-nya itu kan kalau dulu misalkan kita ada marginnya ya, kita dalam sehari itu hanya boleh ada komplain tuh misalkan 2 kayak gitu kan ya. Cuma 2 komplain gitu kan ya misalkan ya. Kalau sekarang itu wajib 0 komplain. Kita nggak boleh satupun ada komplain dalam hari itu. Karena apa? Karena kita mikirnya itu keadaan kayak gini, ekonomi sudah sulit lah. Terus ada customer percaya ke kita. Kalau customer percaya ke kita, tiba-tiba mereka kecewa, sekali aja kecewa, ya sudah. Benar ditekankan banget. Setiap kerja itu zero mistake. Untuk itu aja mungkin pressure-nya. Kalau terbiasa, kita sih terdidik dalam artian kurikulum trainingnya kan sudah terdidik kayak gitu emang ya. Tapi dengan kondisi kayak gini, pressure-nya itu lebih tinggi karena ya kita wajib zero mistake setiap shift-nya, wajib zero mistake kayak gitu. Jadi kan kalau tadi kan kamu nyampein kayak preventifnya, pencegahannya itu sudah sejak bulan Desember akhir. Nah, beneran. Tapi ada nggak langkah pencegahan atau antisipasi ketika ini belum terjadi? Kemudian gimana tetap mempertahankan karyawan, tapi salesnya stabil? Maksudnya, sorry. Jadi misalkan nih, kalau tadi kan cuman masalah ya karyawan pakai cuci tangan, kemudian pakai masker dan lain-lain. Nah, untuk menggenjot sales itu ada nggak sih? Mungkin itu yang bisa membuat karyawan itu tetap bertahan, baik itu yang counter ataupun yang sudah tetap. Tapi karena salesnya masih stabil, ada nggak? Misalnya kayak sebelah kompetitormu nih, ada yang dia sampai turun ke jalan, jualan di pinggir jalan gitu kan? Ada nggak yang langkah-langkah yang seperti itu juga? Mungkin dari usulan karyawan juga. Kalau setauku itu patokan kita bukan sales bib. Justru patokan kita itu ke customer. Kita memasukkan jumlah karyawan itu berdasarkan jumlah customer kita berapa dalam hari itu. Misalkan ya, kayak gini, kita pagi hari itu cuman ada customer 5 gitu kan. Nggak mungkin kita masukkan pagi hari itu 2 orang atau 10 orang di pagi itu. Jadi patokan kita sih sebenarnya bukan ke jumlah salesnya, tapi ke
jumlah customer-nya gitu. Itu sih cuman kalau untuk sales sih kita banyak sih ya. Kalau di atas itu kan mereka program-program promo, terus kita juga ada pihak ketiga kan kayak itu si Ijo 2 itu juga itu gencar banget. Memang benar-benar kita sekarang concernnya ke situ. Kerjasama kayak gitu ya? Iya. Kerjasama promo. Tapi tetap untuk menjaga kalau untuk menentukan berapa jumlah kru yang masuk itu bukan berdasarkan salesnya, tapi berdasarkan traffic orang yang datang itu lebih. Tapi gimana untuk mempersiapkan itu? Jadi misalkan nih kemarin ada 5 orang yang datang gitu ya. Nah, untuk memprediksi bahwa berarti besok juga ada nih misalkan 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Itu gimana antisipasinya? Kalau itu sih kita punya proyeksi sih. Kita punya proyeksi juga. Kita semua tahu, Bib. Kayak kita punya proyeksi hari seminggu belakang gitu kan ya. Akhir-akhir ini selama COVID itu nggak pernah ya sudah dari hari H kita KLB itu sudah drastisnya di situ. Jadi kita sudah bisa memprediksi gitu lebih dari report hari sebelumnya itu kita sudah bisa memprediksi sebenarnya. Oke nih, ngomong-ngomong masalah kondisi psikologi pada level karyawan. Yang namanya karyawan kan apalagi selalu sudah dipersiapkan matang biar mentalnya, bagaimana menghadapi pressure dalam kerjaannya, bagaimana pressure dengan sesama rekan kerjanya, dan juga job desk yang bermacam-macam. Semua itu udah disusun sebelumnya. Itu nggak mungkin suatu perusahaan nggak menyusun bagaimana biar karyawannya nggak bisa bertahan akan hal itu. Yang jadi kendala kan biasanya karyawannya yang nggak bisa menyesuaikan hal itu, nggak bisa beradaptasi. Tapi orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang beradaptasi. Nah, kondisi yang saat ini terjadi, ini belum pernah terjadi sebelumnya nih. Yang ternyata juga jangan-jangan nggak banyak perusahaan yang sudah mempersiapkan hal ini. Mungkin kalau dari kamu sendiri, perusahaanmu apakah sebelumnya ada memiliki ibaratnya kayak suatu plan, entah ini plan A, B, C, D atau yang keberapa ketika hal yang kayak gini terjadi? Ada nggak sebelumnya? Kalau seperti aku bilang pertama tadi ya, itu kita bahkan sebelum ada kasus positif pertama di Indonesia, itu kita sudah antisipasi, Tong. Jadi sistem dari semua protokol itu kita sudah antisipasi. Ya, kalau kayak gini keadaannya sudah pastinya kita tadi nyesuaiin dengan traffic customer kita. Lagi-lagi kita kan based on customer gitu ya. Jadi menurutku nggak mau agak ke dalam ya, soalnya bukan ranahku. Jadi menurutku benar-benar kita kayak customer obsessed gitu loh. Kita benar-benar setiap hari itu mengupdate apa sih yang customer inginkan gitu loh. Misalkan kayak ternyata customer itu hanya pengen makan di tempat yang menurut dia aman gitu loh. Jadi misalkan ya sekarang concernnya bukan lagi masalah sales lagi dong, tapi concernnya kita lebih ke protokol keamanan COVID itu sendiri. Jadi yang kita jual justru, kalau aku lihat ya, yang kita jual itu justru bagaimana cara kita proper terhadap penanganan COVID ini, sehingga ya customer nggak ragu-ragu untuk ke tempat kita gitu. Jadi kita memastikan gimana orang itu aman. Kayak misalkan gini, kita jalan nih ya, kita lihat, aduh, kalau aku beli di situ aman nggak ya gitu. Jadi kita lebih ke situnya aja, nggak nanti salesnya berapa atau nanti apa itu mungkin nomor kesekian, tapi kita benar-benar dipres banget. Bahkan kalau misalkan ini ngelanggar hal sepele, misalkan hanya ngelanggar masuk tidak cek suhu kayak gitu ya, itu akan viral banget. Jadi itu aja sih menurutku yang jadi fokus kita justru bukan dari antisipasi nanti gimana salesnya jatuh, itu pasti karena sudah pasti ya keniscayaan ya. Tapi yang kita keniscayaan. Tapi yang kita lakukan adalah memastikan bahwa ini tempat kita aman, tempat kita nggak ada satupun protokol yang terlewatkan. Itu yang kita persiapkan. Nah, itu yang protokol yang disiapkan untuk ketika masuknya.
Kalau ibaratnya yang dari perusahaan menanggapi hal ini, tapi ke karyawan ada nggak? Ibaratnya saat ini kita sedang menghadapi ini, maka dari itu kita memerlukan suatu tahapan-tahapan biar kayak gini. Ibaratnya biar kayak gimana pun, ya karyawan pun akan tertekan juga kan. Dan merasa terancam gitu. Mungkin kayak gitulah. Gimana nasibku nanti kayak gitu kah? Nah kayak gitu. Nah terus itu dari perusahaan sendiri kayak gimana? Soalnya kan dengan skala yang sangat besar maksudnya skala terjadi yang sangat besar seperti ini, kemudian banyak sekali yang berubah, dan juga kalian yang menghandle orang yang awalnya banyak kemudian sedikit, orang sebanyak kalian pun harus juga merubah perilaku kan, untuk bagaimana ibaratnya hubungan kalian dengan karyawan kalian kayak gitu. Nah itu ada nggak, kalau entah itu dari yang atas atau diserahkan masing-masing, karena kan di tiap daerah jadinya beda-beda dong kondisinya. Mungkin aja kayak di daerah kayak kita ya, kayak misalnya di Malang sendiri nih, kasusnya nggak setinggi yang ada di Jakarta. Mungkin protokolnya yang disiapkan biar kondisinya ini maksudnya itu mentalinya karyawan itu kayak gimana? Ada nggak? Ada dong. Jadi dari awal kita sudah diwanti-wanti, hal simpel aja ya. Hal simpelnya itu kita selalu remind, tolong jangan kemana-mana jika tidak ada kepentingan yang mendesak gitu kan. Itu sebenarnya kan sudah ranah pribadi kan. Gua mau kemana aja kan terserah gua gitu kan. Tapi di situ perusahaan sudah mulai hadir toh. Jadi kalau dulu kan perusahaan itu kan kalau dulu kan hanya ngurusi ketika dia di tempat kerja kan. Iya. Kalau dia tempat kerja, kamu tanggung jawabku. Kalau sekarang sudah nggak lagi. Bahkan kamu di luar pun secara moral perusahaan punya tanggung jawab. Jadi kita selalu menghimbau kayak jangan sampai kamu keluar kota, misalkan kalau nggak ada kesibukan yang ikut, kalau tidak mendesak jangan pulang kampung kayak gitu. Bahkan mudik yang nggak boleh, nggak boleh. Pulang kampung nggak apa-apa, mudik yang nggak boleh. Sorry. Jangan mudik. Pulang kampung boleh. Jadi jangan mudik kayak gitu kan ya. Iya. Jadi misalkan juga sedetail ini. Kamu pernah ada interaksi nggak dengan orang PDP kayak misalkan gitu ya? Atau bahkan ada beberapa kasus nih di perusahaanku atau perusahaan lain, misalkan ada satu daerah yang di mana karyawan itu tinggal ada PDP atau yang positif tong, itu kita isolasi. Jadi dia tidak diperbolehkan masuk, walaupun dia sehat. Waduh, mantep banget kalian sebenarnya ya. Mantep banget. Jadi misalkan satu kampung tahu gitu ada satu yang positif. Kalau kemarin itu PDP aja itu sudah nggak boleh masuk dia. Nggak boleh. Ini sebelah kita. Jadi sekarang aku rasanya perusahaan benar-benar hadir. Ya memang kita mau menyelamatkan bahtera kita bersama-sama gitu kan. Karena ya masuk akal juga sih kalau misalkan kita ada satu aja yang positif misalkan ya nggak mau ya bisa jadi satu store itu bisa tutup kayak gitu. Iya benar, kayak ini perusahaan rokok itu kan. Oh, ya. Yang 34 yang terbaru itu ya. 45 tuh berapa? 2 yang positif terus banyak banget jadi. Aku udah lama banget yang ngikutin positif apa enggak. Perusahaan rokok apa nih, by the way? Era Ice. Oh my god, Julai Deep. Bukan. Iya, dulu yang buat aku training, Riz. Iya. Yang itu. Itu masuk itu anak perusahaannya. Yang perusahaan utamanya. Yang Persela biru itu kan? Ada rel kereta api depannya bukan sih? Nah. Bentar, kita nggak disponsorin apa-apa, kenapa nggak disebut sih? Kalian nggak yang berani sebut? Aku berani. Aku nggak berani. Kan udah berita umum. Aku nggak berani sih. Ngapain nggak berani? Nggak. Kesibukanku sekarang sih nonton Smackdown. Rey Mysterio sama Undertaker. Kirain nonton drakor itu. Tapi itu drakor pelakor itu.
pelakor. Ya, ini lagi hype. Ya, aku nggak nonton. Terlalu banyak spoiler di drama sosial. Oh. Drama sosial di sosial media. Drama sosial. Drama sosial, thank you drama sosial. Aku pokoknya nontonnya KKI. Apa itu? Kalian Itu cari yang- aja nanti. Ini kayaknya Indomie loh. Oh, mana paham. Nah. Langsung ngakak kan? Langsung. Padahal timer gitu kan. Langsung kalau nggak kayak gini sama yang jamet yang kayak gini. Aduh. Anak TikTok banget anjir. Sorry. Ngomong-ngomong nih ya. Kalau di lingkungan kamu ngerasa ada perubahan mental nggak sama anak-anak yang bukan anak-anak sebutannya apa karyawan-karyawan kamu secara psikologis? Apakah ibaratnya mereka akhirnya motivasinya untuk bekerja menurun atau ibaratnya apa kayak gitu? Boleh diceritain nggak? Please Tong, jangankan mereka Tong ya. Oh iya sih benar juga. Mereka itu adalah inherent apa inherent? Itu gua Tong. Jadi kalau lu ngomong mereka itu gua juga gitu loh. Iya paham maaf aku salah. Jadi langsung lu gitu ya, nggak usah mereka. Lu gimana gitu kan. Jadi enggak maksudnya ada kalau Coba, dari cerita kamu berarti ada perubahan kan? Nah, perubahannya itu Iya, boleh diceritain nggak kayak gimana? perubahan yang paling drastis dengan bahkan saat ini aku kemarin sempat WA lu nggak, Tong, sekarang ada nggak ya orang yang bicarain cita-cita kayak gitu kan? Iya nih Ada benar. nggak ya? Dia sampai ngomong kayak gitu, Bib. Saking aku baca dia orang ngucapin selamat ulang tahun apa membakar harapan gitu. Aku itu yang mau tetap ya gimana ya kayak mendrive diriku sendiri ya. Jadi kayak aku ingin mendorong diriku sendiri jangan sampai kehilangan cita-cita gitu loh. Aku melihat anak-anak kayak gitu. Jadi kayak just hopeless gitu kan. Ya bahkan ini ada cerita. Kan anggap aja perusahaan X gitu ya. Jadi perusahaan X itu akan tidak melanjutkan kontrak walaupun kerjanya bagus kepada seseorang yang kontraknya di waktu di COVID ini habis gitu ya. Kalau by the way kalau PKWT itu kan kontraknya gini, 212. Wes, 212 yang ini loh ya, bukan yang lain ya. Jadi 212 Ya, itu Habibie ikut itu bukan ya? bukan yang itu. Ini beda lagi. Jadi 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Misalkan dia sekarang dikontrak ke yang ketiga, yang artinya di kontrak terakhir ya. Sudah 5 tahun terakhir. Itu dia nggak akan diperpanjang ketika di COVID ini Tong, bayangin Tong. Nah ini kasusnya adalah, ini cerita ke gue sendiri. Jadi dia sampai bawain draft utang-utang gitu. Draft nyicil apa? Nyicil motor. Tagihannya dia gitu ya. Terus bawa draft akte kelahiran anaknya baru lahir. Sambil bilang ini, Pak, tolong Pak, saya nggak apa-apa misalkan nggak masuk gitu kan. Oh ya, sekedar tahu ya, PKWT itu kan kalau nggak masuk kan nggak dapat gaji, nggak dapat upah. Jadi ya income-nya kan dari berapa banyak dia masuk gitu kan. Dia sampai mau gambling gitu, nggak apa, saya walaupun nggak dikasih tapi tolong saya tolong perpanjang kontrak saya. Itu melekat pada anak. Jadi walaupun itu bukan kasus di tempatku ya, tapi ketika mendengar kayak gitu, terus mendengar kayak di departemen store kayak gitu kan, banyak yang di rumahkan gitu, jadi kayak nular ke mental mereka. Jadi sudah hopeless sampai kayak jabri gitu. Gak butuh tambahan masuk nggak butuh tambahan anak masuk kayak gitu. Jadi gimana ya? Jangankan kita untuk bicara cita-cita gitu ya. Bicara untuk gimana dia lunasin motor mereka itu pasti sangat sangat mengganggu kesehatan dia Tom kalau menurutku. Iya. Ya, tapi gimana kalau ternyata cita-citanya memang lunasi motor itu berarti dia ngomongin cita-cita dong. Iya juga. Nggak pernah kan bayangin
bukan bayangin, ngerasain berapa kali diteleponin orang-orang apa? Di kolektor. Oh iya, diteleponin orang-orang kredit ya. BTW kan, ini kan nomorku ini ya, nomor yang aku pakai ini kan nomor lungsuran itu kan dari seseorang itu kan. Jadi kebetulan seseorang ini nunggak apa ya? Kayak nunggak utang gitu kan. Jadi intensitas dalam 1 jam bisa 4 kali telepon gitu kan. Aku nggak bisa bayangin betapa stresnya dia itu kan. Sehari bisa 20 kali teleponan, tapi utang, sedangkan dia jangankan untuk bayar, untuk kerja aja sudah nggak bisa gitu. Sedangkan kita mau jualan pun juga ya gimana ya? Kredit itu kan identik dengan kelas karyawan toh. Ya gitu. Jadi itu sih menurutku. Nah, kalau sebenarnya aku yang penasaran tuh sama peran yang ini sih. Jadi kan kalau yang tadi memang bagus sih ketika semuanya customer first gitu kan. Cuma jangan sampai membuat customer itu kecewa di masa-masa seperti ini. Tapi ada nggak kayak misalnya tadi karyawan-karyawan yang mereka tuh masih kontrak, yang mungkin dia sudah sangat berharap untuk jadi karyawan tetap di perusahaan itu. Nah, mereka itu dikasih solusi nggak? Misalkan kayak mereka dikasih, ayo pokoknya tetap ngedrive buat misalkan dapetin karyawan, dapetin pelanggan, buat menjaga itu. Ada nggak yang kayak gitu? Maksudnya ya tetap mereka itu masih diberikan kesempatan, tapi bukan sebagai karyawan. Misalkan kayak program referral gitu loh. Jadi karyawan itu tetap bekerja, tapi dia mendatangkan customer. Dengan job desk yang lain gitu ya. Dengan job desk yang lain. Jadi mereka mungkin secara kasarnya mungkin jadi sales. Jadi setiap ada customer yang datang, itu tetap mereka misalkan dapat entah itu berapa persennya atau gimana gitu. Maksudnya apakah metode-metode seperti itu sangat tidak mungkin untuk diterapkan perusahaan, karena memang ya sekarang bisa dilihat angka mungkin penjualan sangat turun drastis kan ya. Kalau mau bertahan di bisnis itu. Nah kayak gitu tuh ada nggak sih, maksudnya perusahaan tuh nge-push mereka-mereka yang di luar dari karyawan tetap untuk melakukan hal seperti itu, atau ya udahlah yang bukan karyawan tetap itu sudah bukan urusan perusahaan? Tidak ada. Jadi dalam artian tidak ada, itu yang memang kita ini kan operator, Beb. Jadi istilahnya kan operasional gitu kan ya. Kita itu operasional, kita itu hanya supir, Beb. Kasarnya itu kita supir. Untuk itu kan ibaratnya kan urusan bahan bakar ya, bahan bakarnya apa, terus mungkin cat mobilnya apa biar orang itu tertarik naik angkot kita gitu kan ya, naik mobil kita itu kan. Itu bukan kita. Sedangkan kayak anak-anak itu kan saya itu kan cuman sopir gitu. Jadi sopir, kalau mungkin teman-teman yang lain kernetnya kayak gitu kan. Jadi ya nggak ada, benar-benar nggak ada. Berarti kan kalau seperti itu kondisinya berarti kan hampir misalkan kayak di perusahaan-perusahaan mungkin air minum itu kan juga mereka fokus di produksi kan ya. Nah ketika penjualan itu menurun, kayak kemarin saya sharing sama salah satu perusahaan di Pasuruan itu juga gitu. Jadi karyawan produksi itu tetap berjalan walaupun sales itu benar-benar hancur-hancuran gitu kan ya. Sampai mereka tuh kayak mungkin pernah dengar orang jualan Yakult yang mereka bodong-bodong datang ke rumah door to door gitu kan. Door to door. Sampai seperti itu. Nah, kalau misalkan kayak kasusnya di tempatmu ini kan, kamu dan teman-teman yang ada di sana itu adalah orang-orang bagian dapur. Maksudnya yang penting ada orang beli, ya udah dilayani. Kalau nggak ada beli, ya sudah bukan urusan karyawan gitu kan. Kalau kasarnya kayak gitu. Berarti kalau misalkan nih, tiba-tiba memang kemarin kalau nggak salah dari Asosiasi Pengusaha Indonesia itu kan sampai menyatakan kuat menggaji karyawan tuh maksimal sampai Juni. Ya Juni. Nah berarti orang-orang ya yang seperti kamu sebutkan tadi, mereka yang mungkin sekarang pada was-was di masa-masa dengan statement itu, akhirnya ada nggak yang akhirnya mereka ya udahlah saya mending berhenti terus mencari usaha lain di awal. Jadi mereka nggak nunggu dirumahkan baru mereka ya udah. Iya. Jadi sudah. Ada nggak yang kayak gitu? Dia punya plan B gitu kan, punya plan. Oke. Seperti Habib tadi bikin status ya.
semuanya jual apa akan berjualan pada sorry. akhirnya. Berarti yang bikin status tadi sahabat kamu itu Habibie. Aduh. Keceplosan, aduh. Ini memang konfronter dalam menuju resign lah kayak gitu. Iya. Jadi sudah ngarahnya ke situ semua, Bib. Jadi kita agak keluar aja ya, agak keluar dari perusahaan ya. Agak keluar dikit. Jadi memang ada beberapa yang mentalnya tuh mental ya wis apa ya? Ya lek enggak no iku aku gak iso urip no rek. Iya, benar. Ada yang benar-benar dia kreatif. Kalau aku lihatnya sih yang observable banget kan di status anak-anak itu kan kayak lu bilang frozen food itu banyak sekarang kan. Itu sebagian kayak gitu, Beb. Tapi kalau untuk yang kayak kita dari internal menyediakan agar anak-anak itu gini atau gitu, itu kita nggak ada. Cuman ya gimana? Berarti kalau misalkan nih, berarti memang ya udah karyawan kalau memang merasa kurang, berarti kan ada nih beberapa perusahaan, mungkin nggak tahu sih kalau kondisi sekarang, beberapa perusahaan kalau misalkan ketahuan karyawan itu ternyata jualan produk lain, nah itu kan ada yang kena sanksi. Kalau yang masa-masa sekarang ini ada nggak yang mereka memang ya udah memang di perusahaan kurang jam, kurang pekerjaan, akhirnya mereka membuka, terus kemudian ada teguran sampai ada teguran gitu. Sorry banget, semoga nggak keceplosan lagi ya. Jadi kita itu asalkan berjualan bukan produk yang istilahnya yang mirip-mirip yang berhubungan dengan produk yang kita jual. Biar nggak jadi kompetitor gitu ya. Iya, kayak kita dulu pernah bikin bisnis apa tuh? Aduh, disebut di sini ditutup tak ini aku tak. Jangan belum monetisasi nih. Nanti aja ya. Kayak gitu itu nggak apa-apa. Ya sebut aja dildo misalnya. Alat bantu seksual. Anak idealis di umur 20-an pengen jual alat bantu seksual. Itu nggak apa-apa. Jadi ya apa ya? Ya mungkin kalau aku pribadi misalkan ada kan gitu sesuatu itu akan menjadi konflik kan kalau ternguak di permukaan kan. Sebenarnya banyak konflik di sini kan yes tahu lah lo. Akan ternguak di permukaan jika ada yang membuka gitu kan ya. Ya kalau keadaan kayak gini dan kita nggak bisa memberi solusi, mungkin kayak aku pribadi pun akan tutup mata gitu. Akan tutup mata. Kemudian ya aku nggak bisa menjamin awakmu, terus awakmu yo ngelakoni apa yo, aku tutup mata walaupun misalkan itu ada secara pribadi ya. Ada mungkin ngelanggar gitu kan. Karena kita juga nggak bisa menjamin gitu. Kayak tadi dia mau kita nggak mendorong agar dia keluar dari bahtera kita kan. Tapi sebenarnya kita pengen mengurangi kan. Kita pengen mengurangi tapi kita ingin mendorong kan. Tapi kalau misalkan ada yang tiba-tiba dia loncat sendiri dan mungkin bawa pelampung atau apa ya, kita pura-pura nggak tahu aja deh. Kalau aku nggak usah menolong lagi. Kita pura-pura nggak tahu. Kecuali kalau kita, tapi memang ya kita tidak menutup kemungkinan juga sudah menyediakan skoci di belakang sih. Skoci itu berupa pertama kita nggak ada satupun yang nggak kerja gitu loh, walaupun intensitasnya nggak sebanyak sebelumnya, tapi kita pastikan tetap bekerja. Dan perusahaan gue itu sungguh kerennya ya kayak sekarang yang dinanti-nantikan ketika kelas karyawan menjelang lebaran kan apa? Selain es teh dan es teler. Ya. Oh bukan Idul Fitri. Bukan. Idul Fitri. Soalnya kalau misalnya nggak ada Idul Fitri kita puasa lagi dong. Sampai kapan? Capek dong Pak Boy. Jadi mereka kita selalu lekat gitu loh, lekat terus. Dan aku paling senengnya banget ya. Aku seneng tapi juga dilema. Itu kita kan misalnya nge-share informasi nih ya. Kita nge-share informasi ke grup gitu kan, ke grup WA gitu ya. Dan yang respon itu kenapa semakin banyak sekarang dari padahal yang respon sekarang itu adalah anak-anak yang mungkin jam kerjanya sangat dikit, bahkan nggak kerja kayak gitu loh. Itu kadang-kadang aku anak ini kayaknya benar-benar pengen kerja kayak gitu kan.
Aduh, Aduh. ya gitu. Oke, jadi kalau dilihat nih dari yang kamu sampaikan tadi kan memang Didengar. oh ya didengar Lihat. didengar dari yang kamu sampaikan tadi itu kan memang sekarang itu problemnya sudah menumpuknya tagihan, dia kan ya, ya sudah menumpuk pokoknya masalah ekonomi lah. Jadi bekerja itu karena apa namanya tujuan utamanya untuk memenuhi tanggungan-tanggungannya dia. Nah, dengan kondisi seperti itu tuh menurut ini kan kita coba bahas dari si psikologisnya kan. Psikologisnya balik ke situ kan. Jadi sebenarnya seberapa ini sih seberapa berdampaknya kebutuhan ekonomi itu berdampak pada ini apa ya tujuan utama dari karyawan bekerja. Oke, kalau aku mencoba untuk menyimpulkan dari beberapa teman yang ku dengar keluh-keluhannya, keresahan-keresahannya. Sebenarnya aku juga tidak begitu sepakat dengan kalimat dia bekerja untuk membayar tagihan gitu kan. Karena kalau kita tahu mungkin satu-satunya agar dia bisa memiliki sesuatu di kelas karyawan itu ya dengan mencicil, Beb. Kayak gitu. Betul. Jadi memang itu kan juga apa namanya cara mengolah ekonomi setiap rumah tangga itu beda kan ya? Beda-beda, benar. Beda-beda. Ada yang tagihan itu benar-benar menjadi beban. Bahkan ketika uang gajian turun sampai nggak ada sisa pun hanya untuk tagihan. Itu kan juga masing-masing orang ya dan masing-masing orang menyikapinya. Cuman kalau aku melihat teman-teman yang mumet karena tagihan-tagihan ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah mulai apa ya? Mulai dekonstruksi apa tuh? Kayak kita dibongkar lagi ya. Dipikirin lagi. Sebenarnya gimana sih cara kita agar sebenarnya kan gajian itu hal yang menyenangkan kan, Tom? Weh, gajian gitu kan. Tapi kenapa gajian itu semacam kayak malah masih liwat tok gitu kan. Liwat tok ditambah dengan kondisi kayak gini. Bayangin, gajian yang dalam kondisi normal aja dibilang lewat tok kan. Apalagi dengan kondisi kayak gini. Karena kalau teman-teman tahu, kita, misalkan ya orang yang dengan gaji UMR Santong ya. Gaji UMR itu kalau aku melihatnya, dia itu memang benar-benar dialokasikan untuk hal-hal yang dibuat untuk tagihan-tagihan. Sedangkan untuk kebutuhan-kebutuhan makan atau keinginan yang lain, itu biasanya mereka mengandalkan yang namanya insentif atau bonus kayak gitu kan. Sedangkan dalam kondisi kayak gini bisa dipastikan, gue berani memastikan hampir mungkin semua perusahaan itu sudah nggak ada lagi insentif sama bonus. Bayangin. Jadi gimana mereka mau makan apa gitu, sedangkan sudah dialokasikan untuk kredit, sedangkan sudah nggak dapat bonus kayak gitu. Ya itu mungkin yang perlu kita dekonstruksi mulai dari awal menyusun. Sebenarnya kita berhasrat memiliki sesuatu itu memang benar-benar butuh atau gimana sih gitu, sehingga kita kok menciptakan keinginan kita dan yang itu justru berdampak terhadap stresor di masa depan kayak gitu loh. Kita memiliki sesuatu justru stres, kan aneh Tom? Enggak juga. Iya juga sih, makanya itu kan ya mungkin perlulah kita untuk mungkin muhasabah gitu lah istilahnya ya. Waduh. Tapi kalau misalkan nih, yang sekarang itu ya sudah terjadi, misalkan kayak himbauan dari pemerintah, dari orang-orang yang penagih itu untuk menunda selama 1 tahun dan lain, tapi ternyata kenyataannya juga nggak jalan gitu kan. Ya karena juga yang mau nagih juga perlu duit juga. Nah, itu perlu maksudnya duit. Terus kalau misalnya terus mereka yang teller itu mau dibayar. Apakah mereka pada akhirnya semua orang akan jualan? Dildo.
Ya mungkin loh ya, mungkin dia juga ya kesalahannya sih himbauan sih menurutku. Oke, sebenarnya kita memang sih. Iya, soalnya kalau himbauan itu kan berarti dari pihak bank tidak diselamatkan, dari pihak yang mau membayar pun juga nggak diselamatkan. Akhirnya ya udah, yang penting sudah dikasih himbauan, mau dijalankan atau enggak, kan sekedar himbauan. Terus misalkan gini nih, kan ada himbauan kan katanya dari pemerintah kan bahwa kalau ada kredit bisa ditunda pembayaran. Pertanyaannya, misalkan sekarang gua mau nunda, oke deh, ditunda setahun gitu kan. Sedangkan nasib kita setahun itu di perusahaan yang kita akan bayar kita buat untuk bayar itu, kita nggak tahu, bayangin. Kita berada di posisi yang serba abu-abu gitu, Beb. Kita mau SMA banget, abu-abu. Kita terus sekarang bisa coret-coret virtual kok. Jadi kita mau berhenti itu nggak bisa, mau nunggak kita ragu-ragu. Kalau nggak bayar, kita tapi untungnya sih tong. Sekarang katanya debt collector diliburkan tong. Itu diliburkan atau dirumahkan? Dirumahkan. Ternyata dirumahkannya itu ke rumah orang yang punya hutang. Aku mau bilang ternyata dirumahkan ke orang yang punya kredit rumah. Kan sekarang kan kita kan pandai-pandai kreditur kan. Iya. Kita kan cuma pandai-pandai ngolah-ngolah kata aja kan. Banyak kan sekarang istilah-istilah itu kan. Sehingga kita nggak tahu artinya apa gitu. Dirumahkan ke rumah kreditur. Ya kayak gitu. Jadi benar-benar mengatasi masalah tanpa solusi gitu. Tapi memang kondisinya menurut aku ya, ini memang suatu hal yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Yes, benar. Dan juga apapun itu, kalau kita melewati sesuatu, kita belum pernah nih. Kamu nggak pernah makan mie. Kamu bakal pengen coba atau enggak, itu pilihan kamu. Kamu nggak pernah tahu kan rasanya mie enak atau enggak, sehat atau enggak. Kondisinya kayak gini juga, kita sama sekali nggak tahu. Ini kita nggak pernah nyobain kayak gini. Ya memang kalau aku pernah ngomong sama Habibie beberapa waktu yang lalu, kita ya harus membiasakan diri akan hal ini. Nah di saat yang bersamaan ketika kita membiasakan diri, kita mencoba. Ya mungkin aja ini salah satu kondisi di mana kita dituntut lebih kreatif. Bukan hanya dalam menciptakan sesuatu, tapi juga menumbuhkan suasana. Entah itu kondisi kita yang secara mental atau kayak gimana, memang mau kayak gimana juga semua ini bakal kelar kecuali Julaibib turun tangan. Iya. Turun gunung. Makanya dia masih bertapa. Udahlah, kasihan Julaibib. Banyak sudah masalah di dunia ini, nggak usah dia pikirin. Jadi kan kalau beberapa solusi yang gimana? Ya, jadi kan kalau solusinya kan memang ya kita dekonstruksi lagi kan ya. Kita coba meredefine, memikirkan ulang. Jadi misalkan kayak pengeluaran tuh ya mulai kayak dihitung ulang lah mana yang kebutuhan sama keinginan gitu kan. Nah tapi kalau kita kan ngomong secara psikologisnya kan ya. Karyawan-karyawan yang memang ya harus mungkin kayak tadi kasusnya yang tidak tetap tadi kan, yang kontrak gitu. Nah itu kan memang psikologisnya sekarang tuh benar-benar terganggu kan ya. Maksudnya terganggu itu ya udah mau ngapain lagi gitu. Mau daftar ojol juga ojol nggak jalan, beberapa malah di stop. Mau apa nggak bisa. Nah itu kalau dari segi Jun ini kan sebagai bisa dibilang masih termasuk yang ada di sana gitu kan. Itu langkahnya kayak gimana sih biar nggak terlalu sepaneng memikirkan itu gitu. Jadi gini Bib, kelas karyawan pun itu menurutku juga ada beberapa tipenya ya. Ada tipe yang memang dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang ya bikin asik aja lah. Bisa dikategorikan misalkan kayak gini, kita persempit ya, dikategorikan untuk dia bekerja untuk kebutuhan sekundernya, ada yang benar-benar dia bekerja untuk kebutuhan dasarnya, ada yang dia bekerja itu
hanya untuk apa ya? Kayak Fun. Kayak apa ya? Kayak memenuhi kebutuhan yang tren kayak gitu loh. Jadi gengsi gitu doang ya. Iya, gengsi. Jadi kadang-kadang aku juga empatiku juga agak terkikis gitu ya ketika melihat kayak gini. Aku cukup kasihan kan sama teman-teman gitu kan. Misalkan gajinya juga gak seberapa misalkan ya. Terus ketika dia sudah gajian, itu dia beli barang-barang branded gitu loh. Kan ya nggak masalah sih, itu haknya ya, itu haknya. Tapi cuman kayak aduh, jangan kan beli barang branded gitu loh. Aku lihat aja sudah minder kayak gitu loh. Tapi kenapa kok masih gitu kan? Tadi kan sebenarnya juga stres tuh ya bisa kita olah gitu loh. Bisa olahnya kayak gini. Jadi menurutku pribadi adalah ya kita, kalau aku diajari sama istriku ya, jadi kayak kita benar-benar prioritas dulu dan jangan menciptakan potensi stres. Apa potensi stres ya? Potensi untuk memiliki sesuatu kayak gitu, Bik. Jadi mungkin cara paling gampang untuk saat ini ya kurangilah keinginan-keinginan yang kiranya bukan hal yang prioritas gitu. Kecuali sekali lagi mohon maaf. Jadi ini nggak berlaku bagi karyawan yang dia mungkin merawat ibunya atau merawat bapaknya atau merawat anak istrinya kayak gitu kan. Itu juga banyak kayak gitu kan. Cuman sekali lagi kita bisa ngurangi tingkat kesetresan kita karena kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau sudah kita nggak punya duit, kita yang untuk makan kita pas-pasan, ya harta terbesar saat ini adalah mental kita sama iman kita ya. Jadi kita benar-benar kita nggak sendirian gitu loh. Kita bisa hidup, kita bisa survive. Menurutku hal paling dasar ya muhasabahnya itu kita kurangi keinginan untuk memiliki sesuatu. Kita kurangi keinginan untuk apa ya? Untuk berlebih-lebihan. Jadi misalkan di depan ada tempe, ya itu yang kita makan gitu. Jangan kita memikirkan ayam kayak gitu. Walaupun sekarang ayam juga turun kan. Ayam turun itu juga sampai di hal yang lain juga para petani, para peternak kayak gitu. Jadi kita untuk kelas karyawan nih, hey guys, jadi benar-benar memang juga berkah kita juga sebenarnya dari kelas karyawan, Beb. Kalau teman-teman tahu ya, sebenarnya kayak kita departemen store, kita restoran itu kalau aku membaca tren customer ya, itu kan selalu laris, selalu peaknya, istilahnya peak seasonnya itu kan ketika tanggal 6 gitu ya bahasanya. Tanggal muda karena ya untuk istilahnya kalau kita kan mengapresiasi diri kita sendiri kan, kita memberi reward terhadap diri kita sendiri dengan membeli makanan yang mungkin di luar dari biasanya kayak gitu kan. Ya itu mungkin yang bisa kita lakukan, Beb. Jadi kita kurangi ekspektasi kita kurangi benar-benar keinginan kita. Oke, kalau menurut Muris dari segi sosialnya kayak gimana ya? Ya ampun, orang disuruh distancing kok. Enggak, saya dari sudut pandang sosialnya. Aduh, kalau sudut pandang sosial saat ini sih akhirnya kita dengan kondisi-kondisi kayak gini kita harus mencari suatu ide baru dalam memenuhi kebutuhan sosial kita. Dan jangan-jangan kan banyak juga orang-orang yang bekerja itu juga ternyata pekerjaan itu malah dari ibaratnya bukan dari penghasilannya itu yang memenuhi dia, ternyata malah dia bekerja karena akan kebutuhan sosialnya dia. Nah, apalagi orang-orang yang ekstrovert tingkat tinggi nih, nggak ada yang tahu kita kan, jangan-jangan dia bekerja karena ingin memenuhi kebutuhan sosialnya dia bukan main concernnya itu bukan income-nya. Dengan kondisi saat ini ya otomatis kebutuhan sosialnya terganggu kan. Nah, terus karyawan-karyawan yang kayak gitu harus kayak gimana? Mereka dirumahkan, disuruh kerja dari rumah, WFH dan lain-lain, itu bakal sulit banget. Orang-orang yang kerja sebelumnya yang sudah terbiasa tatap muka, sudah terbiasa mobilisasi yang sangat tinggi, kondisi kayak gini bakal stres banget mereka. Karena walaupun duitnya dia tetap dapat, tapi kebutuhan sosialnya mereka untuk ketemu orang itu malah nggak dapat. Nah, maka dari itu memang harus dipikirin apa yang harus bisa dirubah dari hal ini. Karena bagaimanapun
kalau aku bilang sesuatu nih kayak gini, mungkin aja bisa aja kamu ya kayak gini kerja dengan cara yang kayak gini ya, Skype, Zoom, FaceTime dan lain-lain. Gak ada yang tahu, jangan-jangan standar dia akan kebutuhan sosialnya dia beda. Dia nggak mau cuman lihat, dia ingin merasakan sentuhan mungkin sama teman-teman yang gak ada yang tahu. Jadi memang cara yang terbaik menurut aku ya harus mencoba untuk ya menemukan ritme baru lah kayak gitu dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Karena ya pelan-pelan, apalagi orang-orang yang dengan kebutuhan sosial yang tinggi, pelan-pelan kondisi ini bakal mukul habis-habisan gitu loh. Mukul habis-habisan dalam artian akhirnya kita ujung-ujungnya malah tertekan doang. Iya. Dan kondisi saat ini kita yang punya pilihan apakah kita mau tertekan atau enggak, kayak yang kamu bilang kemarin juga itu, Bib. Kalau misalnya dalam kondisi ya kita memang dihadapkan pilihan karena kita nggak tahu yang kita jalani itu bakal bermanfaat atau enggak ke depannya. Ketika kita ingin memilih sesuatu, coba aja dulu. Mungkin aja orang-orang ya apalagi kalau misalnya kita kaitkan sama kasus bukan kasus ya, dalam bahasan psikologis karyawan gitu ya. Mungkin saja kayak yang di Zunus ceritain, di store-nya dia sebelumnya mereka kerja dengan orang misalnya satu kali shift itu 20. Dan ternyata anggap aja satu di antara 20 orang itu adalah orang yang dengan kebutuhan sosial yang tinggi. Dia merasa nyaman untuk berada di kalangan orang yang sangat banyak. Datang kasus yang seperti ini di masa pandemi ini, dia bekerja cuma dengan 5 orang. Dia tidak menghadapi customer yang per menitnya 10 kayak sebelumnya. Dia bakal tertekan dong. Karena itu kebutuhan sosialnya dia sebelumnya gitu loh. Kebutuhan ya, bukan yang kayak dia mau kebutuhan, sudah berkait kebutuhan. Akhirnya harus memang kayak gitu. Dia harus mulai berubah. Karena memang namanya orang-orang itu bagaimanapun memang sudah ada kok kemampuan untuk berubah. Jadi ya kita hanya aja. Kondisi saat ini ya mau nyalahin siapa? Nyalahin pemerintah sampai aduh, musim haji tahun depan juga kayaknya nggak bakal kelar. Apalagi kayak orang-orang kayak yang sorry aja nih ya, kita itu selalu bisa menemukan kesalahan pada pemerintah gitu. Kita selalu bakal bisa sampai kapanpun kita bakal bisa menemukan kesalahan. Karena kita ekspektasi kita selalu beda sama apa yang terjadi. Tapi kita lupa bahwa pemerintah itu memberikan sesuatu itu bukan karena ekspektasi kita, tapi ekspektasi secara mayoritas. Jangan-jangan kenapa hal ini tidak bisa kayak ibaratnya tidak bisa dilaksanakan. Contohnya kayak masalah penundaan kredit. Kenapa nggak bisa langsung mereka memutuskan, udah tahun ini nggak bakal ada kredit, orang-orang debiturnya makan apa? Kita juga nggak tahu. Mereka yang banyak dipikirin, gitu mikirin dewe-dewe, mintanya ke pemerintah. Lo siapa aja gitu. Kalau misalnya Pak Jokowi itu orang ngomongnya kasar waktu lagi wawancara sama Najib. Bagaimana menurut Pak Jokowi mengenai kasus ini? Apa yang harus kita lakukan? Karena banyak masyarakat yang meminta seperti masyarakat nih siapa aja milih gue juga gagal. Bisa aja dia bilang kayak gitu, mungkin nggak ada yang tahu. Ya ibaratnya kita harus menemukan, ya secara umumnya kita harus menemukan ritme baru. Kayak yang sudah dilakukan sama Zunus dan teman-temannya itu juga bagus banget ya. Mereka sudah ibaratnya start duluan untuk menanggapi hal ini. Dan juga peran perusahaannya mereka yang hadir bukan hanya dalam kehidupan ketika di dalam area kerja. Tapi sampai ke kehidupan pribadi mereka. Yang di saat-saat ini kita semua perlu banget care. Kita perlu banget merasa diperhatikan. Karena kalau misalnya kita nggak ngerasa diperhatikan, kayak contohnya di pemerintah, kita padahal diperhatikan sama pemerintah, tapi kita merasa nggak diperhatikan, ya makanya akhirnya ngomel-ngomel. Betul. Nah makanya itu, memang ya semuanya harus saling bantu, mau kayak gimana lagi. Ini dari segi sosial. Sekarang jadi banyak artis di TikTok juga kan ya? Mungkin itu juga para ekstrovert untuk melampiaskan juga nggak sih? Nah, mungkin aja, jangan-jangan kayak gitu, bisa aja. Iya, walaupun akhirnya Instagramku isinya cewek-cewek joget mulu, tahu kok bisa gitu ya? Ya. Tong. Cerminan dirimu adalah dari 5 sahabatmu, Tong. Bajingan kalian. Hal itu akan muncul karena ada 5 sahabatmu itu. Jadi perhatikan 5 sahabatmu di sekeliling. Bajingan kalian. Julaibib tidak memakai Instagram.
Teman-teman dekat lainnya pakai Instagram. Iya yang ini nih. Astaga. Updateannya itu ya kalau nggak Islami, bisnis. Tapi jangan-jangan yang dia cari rupanya cewek joget-joget juga rupanya. Itu kan ini apa namanya? Fenomena apa, Tong? Sing Apa di ini? laut itu fenomena es apa? Gunung es. Oh, Gunung es. icebox. Lu nggak tahu dalamnya itu apa. Lu nggak tahu berapa detik dia menghapus di story-nya. Enggak, tapi ini kita bukan ngomongin seseorang secara spesifik siapa gitu. Enggak. Bercanda. Gambaran umum. Tahu nggak yang dipikirin orang yang kita saat ini jangan-jangan kita singgung? Kok isi Tahu. Instagramku joget-joget, jangan-jangan gara-gara mereka padahal katanya. Akhirnya saling tuduh-menuduh kan, siapa sih yang mulai cari joget-joget ini. Udah deh, mungkin udah banyak, udah lama juga. Belum tentu juga podcast kita didengerin sampai 1 jam kayak gini. Ya. Tapi biasanya kalau kalian podcast itu dari berapa jam, itu dieditnya berapa jam? Tergantung, kalau akhirnya semua bagus, aman, kita nggak ada yang dipotong. Langsung aja. Langsung. Soalnya kadang kan kita ngomongnya runtun nih, sistematis. Kalau dipotong bingung dong. Tapi kayaknya aku tadi nggak runtun sama sekali gitu. Udah itu Udah karakter. tidak runtun bagimu, jangan-jangan runtun bagi orang lain. Kan subjektif itu. Nah, yang kayak gini kan biasanya akhirnya nggak penting kan, bisa dipotong, tapi kita bakal masukin karena orang juga perlu buat dengar hal-hal nggak penting. Jadi semoga survive teman-teman semua. Terutama kelas-kelas buruh ya, kelas-kelas buruh kayak aku gini, solidaritas penting dong. Solidaritas penting. Terus ya apa ya? Mungkin kalau misalkan ada ide itu ya, ide buat kelas sosial gitu ya. Jadi konsep zakat itu benar-benar yang kita butuhkan saat ini. Jadi apa ya? Kebutuhan dasar kita itu makan dong. Makanya kita sekarang, aku kan sama istri kan sekarang ya sampai menuin kulkas dalam artian kita bikin frozenan. Dalam artian apa ya? Betapa pentingnya kebutuhan dasar gitu loh, Tom. Betapa pentingnya kebutuhan dasar kita makan. Dan yang perlu kita tingkatkan lagi menurutku adalah empati. Empati. Kalau aku dulu pernah kan sama Habib ditegur gitu kan, nggak tahu ingat banget. Jadi aku hanya sebatas iba sama orang gitu kan. Sano yo rek wong ki yo di dalan gitu. Tapi aku nggak bisa buat apa-apa gitu loh. Habib kan langsung take action dong kayaknya, Habib gitu. Take action dong. Oke, take action. Kalau mungkin saat ini ketika orang benar-benar sudah nggak bisa take action lagi untuk mengubah keadaan, minimal kita punya empati. Punya empati. Kalau dari diri sendiri ya itu tadi. Kita belajar zuhud. Belajar berlaku sederhana, belajar untuk enggak menurutin semua keinginan kita. Ya. Sebenarnya kalau kita disusun semuanya gitu ya, apa yang kita omongin ini intinya itu sabar. Potong terakhir cuma sabar gitu. Iya, sabar. Kamu bisa, untuk para pendengar yang mau skip langsung sampai 1 jam 9 menit, sabar intinya semua kayak gitu. Beneran 1 jam 9 menit ini tadi? Iya. 16. Oke deh, kalau gitu itu aja. Mungkin ada yang disimpul. Ya itu semua yang kita omongin terakhir padahal kesimpulan semua sih. Benar. Dan juga sudah termasuk pesan-pesan, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan kali ini. Ya, kondisi memang lagi berat, tapi jangan lupa untuk tetap semangat. Buat teman-teman, stay safe. Yang masih bisa, yang harus kerja keluar, hati-hati, jaga kesehatannya, juga ikuti semua himbauan yang ada dari pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Semua himbauan kita harus ikuti. Karena kalau himbauan aja kita nggak ikutin, himbauannya aja loh banyak yang nggak diikutin.
minta peraturan pasti, jangan harap. Ya itulah. Aku sudah malas berkomentar. Sama aja lagi. Oke deh kalau gitu, terima kasih Zunus, terima kasih saudara Zunus yang merupakan orang yang kok bisa dia potong rambut di saat-saat seperti ini ya. Kamu potong rambut pakai apa? Aku potong rambut sekalian botak biar agak lama gitu loh. Oh iya sih benar. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa di podcast lainnya. Saya Haris. Saya Habibi. Saya Jun. Mengucapkan selamat Idul Fitri. Karena ini dianggap Idul Fitri. Enggak. Selamat berpuasa, tetap semangat, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Haris. Saya Habibi. Sampai jumpa di podcast lainnya.